Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian semua yang insya Allah saya doakan semoga tetap sehat, semoga tetap semangat, semoga tetap mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini, kita dituntut untuk belajar secara online. Artinya kita harus menggunakan media yang ada. Dan media yang ada itu tentu banyak. Anak-anakku sudah tahu semua, sudah banyak sekali media. Salah satu yang kita gunakan untuk hari ini adalah melalui aplikasi YouTube. Ini memudahkan bagi kita semua. Misal saya yang sementara ini berada di luar daerah bisa mengajar anak-anakku sekalian semua yang saya tidak tahu persis di mana keberadaannya semua. Tapi inti dari penjelasan dan makna yang kita pelajari hari ini, insya Allah tidak mengurangi barakah, tidak mengurangi inti pembelajaran, dan tentu bagian daripada program yang kita sepakati bersama. Anak-anakku sekalian semua, hari ini kita sudah memasuki semester kedua. Semester kedua pada tahun ajaran 2022-2023. Kita sudah belajar tentang hukum-hukum yang disepakati dan yang tidak disepakati sebelumnya. Kemudian kita telah belajar tentang bagaimana cara bermazhab. Alhamdulillah, setidaknya ini sudah membuat kita berpikir yang secara terbuka, tidak hanya sekedar berpatokan pada satu pedoman atau sumber hukum. Selanjutnya, pada pelajaran kita saat ini, kita memasuki bab keempat, yaitu kita akan membicarakan, menganalisis tentang hukum syara dan pembagiannya. Hukum syara dan pembagiannya. Hukum syara atau yang lebih populer disebut dengan hukum syariat merupakan sejumlah aturan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur berbagai persoalan manusia yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Yang dimaksud mukallaf adalah orang yang terbebani hukum. Aturan-aturan hukum syara ini diciptakan dan ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kajian usul fikih, pembahasan tentang hukum syara ini meliputi unsur-unsur penciptaan hukum, yaitu yang disebut dengan al-hakim. Hakikat hukum syara al-hukmu
atau objek atau peristiwa hukum yang disebut dengan mahkum fi. Sumber hukum atau mahkum alaih. Agar lebih jelas kita bahas satu persatu ya. Unsur-unsur hukum syara tersebut yang pertama adalah al-hakim. Para ulama sependapat bahwa hukum syariat bagi semua perbuatan mukallaf. Para ulama berpendapat bahwa sumber hukum syariat bagi semua perbuatan orang mukallaf adalah Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum ini diberikan Allah, ada kalanya secara langsung berupa nas-nas yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan ada kalanya juga dengan perantara petunjuk yang diberikan kepada ulama atau mujtahid untuk mengisbatkan hukum terhadap perbuatan orang mukallaf. Jadi dapat dipahami bahwa sumber hukum yang pernah kita pelajari, itu disebut dengan Al-Hakim. Itu ya, Al-Hakim. Sudah dibahas bab-bab yang lalu bahwa sumber hukum orang muslim ada dua, yang disepakati dan yang tidak disepakati. Yang disepakati Al-Quran, hadis, dan seterusnya. Yang tidak disepakati banyak, sehingga jumlahnya ada 11. Dengan kata lain, ini mengisyaratkan bahwa kewenangan penciptaan hukum syara itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala disebut pula dengan istilah syar'i atau syari. Persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana dengan peran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para mujtahid dalam melahirkan hukum syara. Di sini timbul perbedaan pendapat di kalangan para ulama usul. Golongan pertama mengatakan bahwa pembuat atau pencipta hukum syara adalah Allah semata-mata, tidak ada yang lain. Allah Ta'ala bawang pencipta hukum syara itu. Mereka berpendapat bahwa pembuat hukum syara cuma Allah, sedangkan Rasul hanya bertugas sebagai penyampai. Alena mi mapalatu mi surona Allah Ta'ala. Yang kedua, pendapat kedua mengatakan bahwa di samping Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuat hukum, Rasul dan mujtahid juga mempunyai peran sebagai penyampai hukum-hukum Allah serta melahirkan hukum-hukum syara yang tidak dijelaskan oleh Allah secara tekstual dalam wahyunya. Pendapat yang kedua mengatakan maka narik kode gage kororilalanna akurangi, maka Rasulullah bisa membuat pelengkap dan para mujtahid itu bisa membuat satu ketetapan hukum. Itu yang pertama. Anak-anakku sekalian semua, tentu kita memahami hal ini. Banyaknya paham-paham baru yang muncul, banyaknya masalah-masalah baru yang muncul yang tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Maka lahirlah di ketetapan mujtahid. Selanjutnya,
kita menganalisis al-hukm, pengertian al-hukm menurut bahasa. Hukum menurut bahasa adalah menetapkan sesuatu terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud hukum adalah tuntutan syar'i, seruan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik sifatnya mengandung perintah maupun yang mengandung larangan. Adanya pilihan atau adanya sesuatu yang dikaitkan dengan sebab atau hal-hal yang menghalangi adanya sesuatu. Selanjutnya, memahami hukum-hukum syara adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hal ini karena hukum-hukum syara memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan perbuatan dan tingkah laku manusia dalam kehidupan praktis mereka, baik berkaitan dengan berbagai perintah maupun larangan. Larangan yang tidak boleh dilanggar. Selanjutnya, hukum itu ada dua macam. Yang pertama, hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi adalah hukum yang mengandung tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan pasti. Tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan tidak pasti. Tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan pasti. Tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan tidak pasti. Tuntutan untuk memilih mengerjakan atau meninggalkan. Itu hukum taklifi. Yang kedua, hukum wad'i. Hukum wad'i yaitu hukum yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani, azimah, rukhsah, sah dan batal bagi sesuatu. Jadi yang menyebabkan ada atau tidak adanya hukum taklifi disebut dengan hukum wad'i. Anak-anakku sekalian semua, ayo sampai di sini dulu ya sebagai tugas. Silakan ringkas atau tulis poin-poin penting yang telah saya sampaikan tadi. Baru dipoto tulisannya, baru dikirim kepada saya. Karena jaringan tidak terlalu baik untuk saat ini, waktunya saya kasih sampai jam 8 malam. Itu fotonya dikirim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.